Salam untuk semuanya. Nama saya Insan Kamil dari kelompok 10. Di sini kita akan mempresentasikan tentang Smart Environment Watch, yaitu sistem pelaporan kondisi lingkungan berbasis kecerdasan buatan atau AI. Oke, di sini kita memiliki 5 anggota, yaitu anggota pertama Muhammad Fadilah Hasmi, yang kedua ada Imam Heru Susanto, yang ketiga Teguh Suwono, yang keempat Ahmad Faisal, yang kelima saya sendiri Insan Kamil. Lanjut. Oke, pengenalan. Yang pertama itu permasalahan lingkungan seperti tumpukan sampah, jalan rusak, banjir, dan polusi udara itu masih menjadi isu yang sering dijumpai di wilayah perkotaan. Kendala utama dalam penanganan cepat masalah tersebut adalah minimnya pelaporan masyarakat. Nah, proses validasi lapor saat ini pelaporan masih dilakukan melalui kanal komunikasi umum, misalnya medsos atau pesan langsung ke petugas yang seringkali tidak terstruktur, sulit ditindaklanjuti, dan rawan duplikasi data. Di sisi lain, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI membuka peluang baru untuk mendeteksi dan mengklasifikasi permasalahan lingkungan secara otomatis dari foto. Dengan penerapan AI, sistem dapat membantu pemerintah daerah dan dinas terkait mempercepat identifikasi masalah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oke, untuk selanjutnya, di sini ada problem utama, ada 3 problem utama, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem pelaporan publik berbasis web yang memudahkan masyarakat dalam melaporkan permasalahan lingkungan. Problem yang kedua, bagaimana penerapan AI dapat membantu proses klasifikasi laporan secara otomatis dari foto yang dikirim oleh masyarakat. Yang ketiga, bagaimana sistem ini dapat dirancang agar mudah dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih luas di masa depan. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Silakan Mas Teguh. Baik, terima kasih Mas Insan. Selanjutnya di sini ada solusinya ya. Di sini ada 3 solusi. Untuk solusi yang pertama yaitu merancang sistem Smart Environment Watch yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kondisi lingkungan secara digital. Untuk solusi yang kedua yaitu mengimplementasikan komponen kecerdasan buatan atau klasifikasi otomatis masalah lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun rencana pengembangan proyek berbasis metode SDLC yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem smart city terintegrasi. Kemudian fitur utamanya adalah di sini ada 3 fitur utama ya. Yang pertama yaitu dengan fitur pelaporan yang mudah dan bisa dilakukan secara anonim, kami berharap hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan digitalisasi pelaporan yang mudah digunakan oleh masyarakat. Kemudian fitur yang kedua yaitu mengotomatisasi klasifikasi laporan dengan AI dengan mengimplementasikan kecerdasan buatan atau AI untuk secara otomatis mengklasifikasikan jenis permasalahan lingkungan. Kemudian itu adanya dashboard administrasi atau admin akan lebih mempercepat respon terhadap adanya kerusakan pada lingkungan yang ada. Next. Nah, di sini ada target pengguna dan manfaat ya. Nah, di sini target penggunanya yaitu masyarakat sekitar yang memiliki kerusakan infrastruktur sampai alam di sekitarnya. Kemudian petugas cagar alam dengan pembuatan proyek ini, kami berharap dapat mempercepat laporan ke beberapa pihak berwenang untuk bisa segera dalam mengatasi. Yang ketiga yaitu pemerintah yang dapat lebih cepat dan lebih valid dalam menerima laporan terhadap adanya kerusakan lingkungan. Kemudian dari manfaat, di sini ada 3 ya, ada manfaat akademis, manfaat sosial, dan manfaat teknis. Untuk manfaat akademis sendiri yaitu menjadi studi perencanaan penerapan AI dalam sistem pelaporan publik berbasis web. Kemudian menunjukkan penerapan konsep SDLC atau Software Development Little Cycle dalam proyek berbasis AI. Kemudian untuk manfaat sosialnya di sini yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan kebersihan lingkungan. Respon pemerintah terhadap masalah lingkungan melalui data yang lebih terstruktur ya. Nah, kemudian untuk manfaat teknisnya yaitu menghasilkan sistem
yang dapat mengotomatisasi klasifikasi laporan sehingga mengurangi kesalahan input dan mempercepat validasi laporan. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan data terpusat yang dapat digunakan untuk analisis tren dan kebijakan pengelolaan lingkungan. Next. Nah, di sini untuk timeline project di sini kata ada 8 minggu ya. Untuk di minggu pertama itu initiation dan requirement ya. Kemudian sampai dengan minggu kedua. Kemudian dilanjut dengan sistem desain dengan UI atau UX sampai dengan minggu ketiga. Kemudian di minggu ketiga sampai dengan minggu keempat yaitu AI model preparation and tech stack ya. Dan dilanjut lagi untuk minggu keempat dan minggu kelima sampai dengan minggu keenam yaitu web development untuk pengguna. Kemudian untuk minggu kelima dan minggu keenam itu untuk dashboard development, kemudian minggu keenam dan minggu ketujuh testing, dan minggu ketujuhnya di sini deployment atau simulasi, dan minggu terakhir minggu yang ke-8 itu adalah dokumentasi. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya Mas Fadil. Silakan Mas Fadil. Ya, terima kasih. Untuk sekarang di bagian scope and dari Fables ya. Jadi proyek ini mencakup pengembangan sistem pelaporan yang terdiri dari tiga komponen utama ya. Pertama itu adalah aplikasi web, di mana pengguna itu sebenarnya nggak perlu login ya. Jangan anonim saja, itu bisa mengakses aplikasinya. Terus ada backend untuk pemrosesan data dan dashboard admin, itu yang digunakan oleh petugas. Nah, dengan batasan sebagai berikut. Satu, yaitu fungsi inti. Pengembangan ini akan fokus pada pengiriman laporan, itu ada foto, GPS, dan deskripsi yang dikirim dari aplikasi customer yang bisa diakses publik. Lalu ada klasifikasi gambar berbasis AI. Lalu ada penyimpanan data dan visualisasi manajemen laporan oleh admin di aplikasi adminnya. Untuk nomor dua, teknologi. Di sini kita menggunakan AI khusus untuk klasifikasi gambar lingkungan untuk identifikasi sampah atau tumpukan sampah, banjir, dan genangan air. Dalam hal ini AI-nya itu kita menggunakan pre-train ya. Artinya kita nggak menggunakan tuning dari awal, tapi menggunakan yang sudah ada dan kita tuning sedikit saja. Terus nomor tiga, pengguna dan integrasi. Aplikasi web itu akan mendukung penggunaan anonim untuk pelaporan dan halaman dashboard admin. Untuk pengguna terdaftar itu ada di aplikasi dashboard admin karena dia eh, harus terdaftar ya karena admin dan petugas. Terintegrasi dengan layanan GPS lokasi untuk penandaan lokasi laporan. Ini untuk kita mengetahui mappingan laporan itu gambar itu lokasi itu di mana supaya dapat ditangani oleh petugas. Itu. Terus yang nomor 4 adalah fitur status pelaporan. Implementasi sistem status laporan. Jadi ada tiga status. Salah satunya itu pending berarti ditunggu untuk ditindakan. In progress artinya sedang ditindakan. Lalu resolve artinya tindakan sudah selesai. Yang dapat dilihat oleh kedua pihak, yaitu dari baik itu anonim dan admin. Selanjutnya, scope and deliverable. Jadi hasil akhir yang akan kita serahkan pada report ini adalah salah satunya itu adalah satu sistem aplikasi web pengguna itu yang dapat diakses oleh publik. Nah, fiturnya adalah dapat mengunggah foto, terus pengambilan koordinat, ada kolom deskripsi dan nanti dikirim ke ke backend untuk diproses. Nah, terus setelah itu nanti ada halaman cek status untuk melihat laporan yang kita kirim. Yang kedua ada sistem backend dan klasifikasi AI. Ini ada menggunakan API untuk layanan web, lalu model klasifikasi AI itu model pre-train ya, yang open source. Lalu ada kemampuan untuk mengklasifikasikan gambar yang diunggah ke dalam kategori yang ditentukan. Misalnya ada kategori sampah, tumpukan sampah, misalnya jalan berlubang, atau genangan air gitu. Basis data, ntar kita ada menggunakan database untuk menyimpan datanya ya, supaya ada data laporan, terus sebagai klasifikasi sama status. Yang ketiga itu ada dashboard. Nah, dashboardnya termuka yang aman untuk harus login untuk admin. Terus ada daftar laporan untuk tampilan semua laporan dengan informasi.
Terus ada detail laporan untuk tampilan rincinya, termasuk ada lokasi peta nanti di halamannya. Terus ada fitur manajemen status. Kita bisa, admin bisa mengganti flagging status seperti pending, in progress, dan resolve. Lalu untuk keempat kita akan memberikan dokumentasi seperti panduan instalasi, terus ada segi arsitektur sistem secara keseluruhan, ada API endpoint, terus use case diagram dan DRD atau database. Untuk panduan pengguna nanti ada instruksi penggunaan admin ya, itu ada instruksi cara menggunakan dashboardnya untuk mengelola laporan. Jadi user manualnya begitu. Untuk estimasi dan anggaran, ya, secara operasional dari sisi server dan infrastruktur untuk hosting web kita mungkin menghabiskan 150 per bulan, ya, 150.000. Terus untuk domain paling 20.000 untuk 1 tahun. Cloud storage itu mungkin kita menggunakan seperti AWS S3 atau Google Cloud Platform Storage mungkin per bulan bisa habis 50.000. Dan untuk AI model karena ini kita ambil open source, jadi free tier itu pasti harganya nol ya. Itu total estimasi dapat diperkirakan di atas 200.000 ya untuk operasional, tergantung servis dan biaya keseluruhan sih. Untuk estimasi pengembangan, ini karena kita apa masih proyek kuliah, jadi kalau secara dilihat secara misalnya secara profesional, itu pengembangan sepertinya membutuhkan 8 juta ya, seperti ada di tabel berikut. Selanjutnya resiko dan mitigasi. Salah satunya itu misalnya model AI dan data. Strateginya itu klasifikasi gambar yang salah atau tidak akurat. Mitigasinya adalah validasi kita bisa buat manual oleh admin. Itu dengan laporan dengan confidence score rendah dan fine tuning model AI kita mungkin bisa kita tuning lagi. Contohnya misal manajemen proyek itu kita keterbatasan waktu atau proyek yang dapat menghambat penyelesaian semua fitur. Kita akan prioritaskan fitur inti itu salah satunya ada pelaporan, klasifikasi AI, manajemen status, dan batasi skop fitur tambahan dulu. Mungkin yang satu lagi yang saya sebutkan itu keamanan ya. Mungkin keamanan, risiko keamanan data, misalnya bocor informasi atau akses admin tidak sah. Itu bisa nanti kita implementasikan autentikasi 2FA untuk admin dan terapkan kebijakan privasi yang jelas serta mungkin kita bisa enkripsi data sensitif seperti GPS. Ya, terima kasih Mas Fadil atas penjelasannya tadi sempat sudah dijelaskan tentang scope dan deliverable itu tentang ruang lingkup, batasan sama eh, nantinya hasilnya seperti apa dan selanjutnya kita akan bahas tentang metodologi. Jadi metodologinya yang cocok digunakan dalam proyek ini adalah waterfall, artinya metodologi ini disusun secara berurutan dan scope kebutuhan proyek itu didefinisikan dengan stabil di awal. Di sebelah kanan kita bisa lihat dimulai dari requirement atau kebutuhan apa yang nanti diperlukan, kemudian desainnya seperti apa, kemudian untuk implementasi atau penerapannya, dan pengujian, kemudian terakhir maintenance itu apa namanya pemeliharaan untuk aplikasi ini. Lanjut. Nah ini ada tiga apa tahap fokus utama dan deliverable di Project AI dan GPS. Yang pertama untuk kebutuhan atau requirement, fokus utama nanti didefinisikan scope atau lingkup dan semua persyaratan yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian untuk deliverable-nya ada SRS itu spesifikasi kebutuhan, kategori klasifikasi AI-nya seperti apa. Kemudian untuk tahap desain, fokus utamanya nanti akan merancang arsitektur, database, dan UI UX. Kemudian deliverable-nya arsitektur sistem, itu menggunakan Node.js, React, dan model AI, dan MADI. Kemudian untuk implementasinya, di tahap implementasi, fokus utamanya
yaitu menulis code dan fine tuning untuk model AI-nya. Kemudian untuk deliverable-nya API backend, Express.js, kemudian front-end, eh, aplikasi webnya nanti kita gunakan, dan model AI yang terintegrasi. Eh, Tahap selanjutnya itu pengujian, fokus utamanya adalah memverifikasi seluruh sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi yang ada, dan deliverable-nya hasil uji integrasi mulai dari front end, back end, kemudian ke AI dan DB. Yang terakhir terkait dengan pemeliharaan, fokus utamanya yaitu dukungan dan pembaruan sistem pasca peluncuran. Untuk deliverable-nya nanti ada perbaikan bug, apakah ada bug atau tidak, kemudian di train ulang atau pelatihan ulang model AI-nya secara berkala. Itu saja untuk metodologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Faisal. Persilakan. Baik, terima kasih Mas Imam atas waktunya. Yang terakhir yaitu penutup, di mana sebagai penutup kami kelompok 10 menegaskan bahwa Smart Environment Watch bukan sekadar hanya sistem pelaporan, namun ini juga adalah sebuah investasi pada efisiensi tata kelola di masa depan, di mana kita berada pada persimpangan teknologi AI dapat secara fundamental mengubah cara kita merespon dan mengelola dalam lingkup ini, yaitu masalah lingkungan yang cukup kronis, di mana proyek ini juga kami rancang dengan skop yang jelas, metodologi yang stabil, dan rencana mitigasi risiko yang cukup matang, di mana kami memastikan bahwa investasi yang akan dilakukan akan fokus pada pengembangan fitur inti, di mana yaitu otomatisasi klasifikasi laporan yang menggunakan AI dan manajemen tindak lanjut yang terstruktur, di mana kami akan mengajak para investor untuk menjadi mitra strategis dengan total estimasi pengembangan sebesar 8 juta. Oke, lanjut. Oke. Di mana Anda tidak hanya mendanai pengembangan aplikasi web yang setelah kami jelaskan sebelumnya, namun Anda juga berinvestasi ke dalam yang pertama, akselerasi respon pemerintah, di mana kita dapat mempercepat tindakan lanjut masalah melalui data yang lebih akurat dan terstruktur. Kemudian yang kedua, meningkatkan partisipasi warga, di mana kita dapat membangun jembatan digital yang mudah diakses melibatkan masyarakat. Kemudian yaitu sebagai fondasi Smart City, di mana kita akan meletakkan dasar yang cukup kuat untuk sistem pengelolaan lingkungan yang akan terintegrasi di masa depannya. Dan itu ya, jangan biarkan penanganan masalah lingkungan terhambat oleh proses manual. Mari kita wujudkan kota yang lebih cerdas dan responsif melalui kekuatan AI. Dengan ini kami siap memulai implementasi segera, dan kami berharap berinvestasi pada Smart Environment Watch adalah investasi pada masa depan lingkungan perkotaan yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang aplikasi kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.